Bismillahirrahmanirrahim. Walahu Ibnu Rif'ati wa makna syahadati lahum annahum ahya'un inda rabbihim yurzakuna kama qalahu hisni wa yusdaku aidan ala sahdid dunya wal akhirah ma'a wa huwa min man mata bisababi min asbabi kotalil musyrikina li'ala'i dinillahi la liriya'id wasum'atin bihilapin sahidid dunya pakot fala yadkhulu fi hajal hukmi wa huwa min man mata fi kotari kitalil kupari. Ayo raba-raba aja nggak apa-apa, salah mah wajar. Mudbiron ala wajhi goiri mardiyin syar'an au mata bikitalihim riya'an wasum'atan terus wal muadzinu ay liwajhillahi ta'ala la terus tolabi udro ajrin man ahada min ahadin terus wal mutawaffa bifathil fa'i yaumal jum'ati walailati walailatal jum'atan
Jumati. Gitu deh. Wallahu alam. Bagus namanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalahu Ibnur Rif'ati. Qalahu telah berkatahu kepada ini pendapat siapa? Ibnur Rif'ati, Al-Imam Ibnur Rif'ah. Wa makna syahadati lahum, dan bermula makna syahadah lahum bagi mereka yang mati syahid, annahum yaitu sesungguhnya mereka, yaitu ahyaun hidup, inda rabbihim di dalam rahmat Tuhan mereka, yurzaquna diberi rizki mereka semua, kama seperti sesuatu qalahu telah berkatahu kepada siapa Al-Hisni Imam Hisni. Jadi makna syahadah yang dimaksud bahwa dia syahid dunia dan akhirat, atau dia syahid akhirat, begitu ya. Jadi ada syahid dunia dan akhirat, ada syahid akhirat. Nah, kemarin tuh ya syahid akhirat tuh ya mati tenggelam walaupun dalam keadaan mabok, begitu ya. Mati dizolimi, begitu ya. Apalagi mati sakit perut, mati kebakar ya. Iya, kebakar, mati tertimbun. Ya, apa longsor, apa ketimbun apa pokoknya, ya, reruntuhan, mati syahid akhirat. Mati di pengasingan, syahid akhirat. Mati lagi nuntut ilmu, syahid akhirat. Walaupun dia matinya lagi nggak ngaji, gitu ya. Pesantren ngaji ya, di pesantren sakit, begitu sakit meninggal di pesantren itu, lagi tidur matinya, tetap itu digolongkan juga syahid akhirat ya. Apalagi termasuk syahid akhirat ya, perempuan yang mati ketika melahirkan. Termasuk syahid akhirat itu orang yang mati karena memendam rasa cinta ya. Cinta dipendam tuh rasa cintanya, takut dia berbuat maksiat padahal dia bisa menjauhi maksiat ya. Dia pendam itu sampai dia mati, maka dia digolongkan syahid akhirat. Nah, orang-orang yang mati dengan syahid akhirat, maka annahum ahyaun inda rabbihim, mereka digolongkan hidup ya. Kalau bahasa lughahnya di sisi Tuhannya, begitu ya. Hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bahasa lughah ya. Kalau kita ambil kesimpulan, mereka hidup di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya hidup, yurzaquna, mereka diberikan rezeki, begitu ya. Nah, orang-orang yang mati syahid itu begitu, hidup ya. Inilah yang menjadi sebuah kekuatan kepada umat Islam. Makanya kalau orang nantang orang Islam perang, nggak berani dia ya. Kalau perang berhadapan satu lawan satu, atau perang senjata, perang fisik, nggak berani. Kenapa? Ini yang bikin umat Islamnya jadi kuat di dalam urusan jihad fisabilillah, karena tadi ahyaun inda rabbihim yurzaqun, gitu ya. Jadi kuat, niatnya kuat, kemauannya kuat. Kenapa? Kalau gua mati fisabilillah, maka sorga balasannya. Gua hidup di dalam rahmat Allah, gua dikasih rizki, itu ya. Makanya orang zaman dulu dia berlomba-lomba untuk mati di dalam peperangan ya, berlomba-lomba.
Kemudian yang selanjutnya wa yusdaqu aidon ala syahidid dunya wal akhirati ma'an. Dan dibenarkan juga ya, ini syahadah aidon halnya juga ala syahidid dunya wal akhirati ma'an, kepada orang yang syahid dunia dan akhirat ma'an berbarengan. Wa huwa dan bermula ini syahid dunia dan akhirat, yaitu man mata yang mati orang tersebut bisa babin dengan satu sebab min asbabi qitalil musyrikina, daripada sebab-sebab peperangan memerangi orang musyrik, li'a'la'i dinillahi, karena meninggikan agama Allah, la liriyain, tidak karena riya, wasum'atin, riya pengen dilihat orang, wasum'atin dan didengar orang. Bikhilafi syahidid dunia faqat, berbeda dengan syahid dunia faqat saja. Fala yadkhulu, maka tidak masuk ini syahid di dunia fi hadal hukmi, di dalam ini hukum. Wa huwa dan bermula syahid di dunia, yaitu man mata orang yang mati orang tersebut fi qitalil kuffari, di dalam membunuh atau memerangi orang-orang kafir, mudbiron, halnya lari dari peperangan ya. Ala wajhin ghairi mardiin, atas jalan yang tidak diridhoi syar'an, menurut syariat. Au mata, atau mati orang tersebut biqitalihim, dengan sebab memerangi orang kafir, riyaan, karena riya ingin dilihat, wasum'atan dan ingin didengar. Kemudian yang selanjutnya termasuk wa yusdaqu aidon, termasuk masuk ke dalam makna syahadah, disebut dengan orang mati syahid, mereka hidup di dalam rahmat Allah Ta'ala, kemudian mereka diberikan rezeki, dan termasuk mereka juga masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Apa itu yang termasuk ya? Adalah orang yang syahid di dunia wal akhirah. Jadi orang yang syahid akhirat ya, itu termasuk 3 golongan yang oleh Allah Ta'ala tidak diazab kubur, begitu ya. Jadi kemarin kan ada 3 golongan tuh yang tidak diazab kubur. 3 golongan yang tidak dikuburnya diazab, nggak diazab dia, 3 golongan. Yang pertama orang mati syahid. Ya. Mana golongannya syahid? Yang pertama syahid akhirat 1. Yang kedua mana lagi termasuk yang dalam golongan mati syahid adalah syahid dunia dan akhirat. Jadi cuma 2 doang tuh. Orang yang dikuburnya tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Yang pertama orang yang mati syahid akhirat, orang yang mati syahid dunia dan akhirat 2. Apa yang termasuk orang yang mati syahid dunia dan akhirat? Orang yang mati memerangi orang musyrik, orang kafir. Dia perang. Bisa babin dengan satu sebab. Imma apakah memang disusuk oleh senjata orang kafir, tertombak tombaknya orang kafir, terhujam panahnya orang kafir, atau tertembak pistolnya orang kafir, ataupun tertembak panah atau tombak pistol teman sendiri. Ya, temennya nyerang kali cus dari atas, nggak taunya dia terlalu maju ke depan. Akhirnya apa? Dia terbunuh, tapi terbunuhnya bukan karena panahnya orang kafir, terbunuh karena panah temennya sendiri. Atau temennya nombak, cus lempar tombak. Tombaknya ngelempari kurang tenaga, nggak nyampe ke orang kafir, kena temennya, jep, mati temennya. Walaupun dia terbunuh oleh senjata temannya sendiri, dia tetap digolongkan syahid dunia dan akhirat. Begitu ya.
Nah, orang-orang yang syahid dunia dan akhirat, dia nggak boleh dimandiin. Nggak boleh dimandiin udah. Tidak dimandikan, tidak dikain kapankan, dan tidak disolatkan. Tuh ya, hebat ya. Jadi kalau orang mati dalam peperangan, udah biarin aja udah, langsung gali lubang, pendem, bleb. Nggak usah dimandiin, nggak usah dikain kapanin, dan tidak usah disolatkan, langsung pendem aja udah. Yang mandiin langsung malaikat, yang nyolatin langsung malaikat. Kenapa tidak dikain kapankan? Biarkan bajunya berlumuran darah. Kenapa? Karena darahnya nanti di yaumil qiyamah harum, melebihi harumnya minyak misik. Harum melebihi harumnya minyak kasturi. Gitu ya. Tuh. Yaitu orang syahid dunia dan akhirat. Tapi kalau orang syahid akhirat biasa. Orang syahid akhirat mati terbakar, mati tertimbun, ya, mati tenggelam, tetap dimandiin, kain kapanin, disolatin. Tetap kalau syahid akhirat mah. Tapi kalau syahid dunia dan akhirat langsung kuburin. Yang nyolatinnya malaikat, yang mandiinnya malaikat. Ya, bajunya yang belum darahnya akan lebih harum daripada minyak misik. Begitu ya.